Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hard skill seorang insinyur. Keterampilan teknis dari seorang insinyur sipil sangat dibutuhkan, terutama untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur yang diperlukan dalam kehidupan kita saat ini. Pekerjaan insinyur sipil dalam merancang dan membangun infrastruktur sangatlah dibutuhkan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Hard skill yang dibutuhkan seorang insinyur antara lain keterampilan teknik adalah karir yang berakar pada sains. Seorang insinyur yang baik harus memiliki tingkat kemampuan matematika, fisika, dan ilmu komputer yang memungkinkan untuk identifikasi dan pemecahan masalah engineer. Yang kedua, komunikasi. Dalam bidang teknik mungkin lebih daripada bidang teknik lainnya, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif adalah keterampilan yang sangat dicari. Yang ketiga, kepemimpinan. Insinyur harus memimpin dengan memberi contoh. Yang keempat, perhatian terhadap detail. Salah satu keterampilan yang penting dibutuhkan untuk menjadi seorang insinyur khususnya adalah organisasi. Yang kelima, problem solver. Insinyur pada dasarnya adalah pemecah masalah. Mereka selalu ingin tahu tentang bagaimana segala sesuatu bekerja dan bagaimana membuatnya bekerja lebih baik. Yang selanjutnya, soft skill yang dibutuhkan seorang engineer. Prospek kerja seorang engineer tidak bisa dipandang sebelah mata. Jurusan ini memiliki kategori pekerjaan yang cukup luas, yaitu pekerjaan yang menggunakan dasar sains dan matematika untuk menyelesaikannya. Soft skill yang harus dimiliki seorang engineer seperti problem solving. Berbagian terbesar pekerjaan yang memecahkan permasalahan menggunakan mesin atau peralatan yang mereka miliki. Yang kedua, kreatif. Salah satu pekerjaan engineer melibatkan pengembangan dan perencanaan produk, mulai dari baterai, generator, dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, teamwork atau kerjasama yang baik. Oke, terima kasih. Sini saya akan mereview materi tentang kewirausahaan dengan judul Jiwa Kewirausahaan pada Seorang Insinyur. Wirausaha adalah orang yang memiliki keberanian untuk melakukan usaha dengan tangannya sendiri, berani untuk menanggung resiko, dan memiliki dedikasi untuk menjalankan bisnis hingga berhasil. Untuk mencapai keberhasilan ini, diperlukan orang yang mempunyai kebutuhan akan prestasi yang tinggi. Kewirausahaan secara lebih luas didefinisikan sebagai proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul resiko finansial, psikologi, dan sosial yang menyertai, serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi. Seorang wirausahawan akan lebih sempurna jika memiliki sifat-sifat seorang insinyur seperti berikut. 1. Punya keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidangnya. 2. Punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. 3. Punya sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. 4. Punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Dengan melekatnya jiwa kewirausahaan pada seorang insinyur diharapkan bisa mengembangkan ide dan cara baru dalam menghadapi atau memecahkan permasalahan serta kemampuan untuk mendeteksi dan menemukan sebuah peluang yang kemudian dapat diterapkan hal-hal tersebut untuk menuju kesuksesan. Terima kasih. Selanjutnya adalah engineer sebagai seorang leader dan manajer. Leader atau pemimpin merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mencapai tujuan tertentu. Sedangkan seorang manajer merupakan seseorang yang dijabat sebagai manajer dalam satu perusahaan
untuk mengatur manajemen pada suatu perusahaan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Seorang manajer dapat berperilaku sebagai seorang pemimpin jika dia mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu, dan sedangkan pemimpin belum tentu harus menjabat sebagai manajer jika dia ingin mempengaruhi orang lain. Dalam kasus engineer merupakan tenaga ahli yang perannya untuk menyelesaikan suatu proyek. Engineer dapat menjadi pemikir dan sekaligus sebagai pelaku untuk menggerakkan semua kegiatan untuk menyelesaikan proyek agar diselesaikan dengan baik. Untuk mengarahkan semua kegiatan tersebut, engineer harus memiliki jiwa kepemimpinan sehingga dapat menjadi pemimpin dalam suatu proyek tersebut. Dan biasanya dalam suatu proyek, seorang engineer akan memimpin dan mengatur manajemen juga dengan aturan sesuai ketentuan, sehingga engineer dapat menduduki jabatan manajer dalam suatu struktural organisasi.